Konstruksi pada jaringan Jalan Tol Trans Sumatera masih terus berjalan, salah satunya pada ruas Binjai Pangkalan Brandan. Baru-baru ini dilakukan peninjauan lapangan pada proyek tol tersebut oleh Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Pada kesempatan tersebut ditinjau juga jembatan rangka baja yang terdapat pada jalan tol, yakni Jembatan Seiwampu. Jembatan ini diketahui merupakan jembatan baja terpanjang yang ada di Jalan Tol Trans Sumatera. Adapun Jembatan Seiwampu telah melalui uji coba beban pada 18 Agustus 2023 lalu. Menjadi yang terpanjang, jembatan ini memiliki bentang 230 meter. Bentang utamanya adalah sepanjang 130 meter dengan tanpa penggunaan pilar di tengahnya. Dikatakan oleh Kepala BBPJN Sumatera Utara, Brawijaya, Jembatan Seiwampu mulai dibangun dengan dana APBN sebesar 42 miliar rupiah. Sebelumnya, jembatan yang terletak di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara ini sempat dibuka secara fungsional sejak 17 April 2023 hingga 1 Mei 2023 untuk meningkatkan aksesibilitas antar Sumatera Utara dan Aceh, juga dalam mendukung arus mudik Lebaran 2023. Adapun dikatakan sebelum dibangunnya jembatan ini, kondisi jalan di Kabupaten Langkat merupakan salah satu titik parah kemacetan saat masa Lebaran. Selain menjadi jembatan rangka baja terpanjang, warnanya yang merah membuat Jembatan Seiwampu akan menjadi ikon tersendiri di Sumatera Utara, khususnya pada tol Binjai Pangkalan Brandan. Sementara itu, mengutip dari laman milik Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian PUPR, Jembatan Seiwampu merupakan tipe jembatan Continuous Truss Bridge, jembatan yang terdiri dari rangka yang menerus. Tumpuannya berada di tengah bentang yang tidak terpisah. Mengutip dari sarjanasipil.my.id, jembatan jenis rangka baja ini sendiri memiliki beberapa macamnya. Yang pertama ada beam bridge. Biasanya terletak di antara dua tumpuan dengan lantai kendaraannya yang langsung berada di atas gelagar memanjang. Biasanya digunakan untuk bentang yang kecil sekitar 15 hingga 36 meter. Plate girder bridge terdiri dari gelagar memanjang, gelagar melintang, dan gelagar induk dengan lantai kendaraannya pada umumnya terletak lebih rendah. Biasanya digunakan untuk bentang 24 hingga 45 meter. Simple truss bridge terdiri dari gelagar induk, melintang, dan memanjang dengan sisi kanan dan kirinya berupa rangka baja. Jenis ini masuk ke dalam kategori jembatan menengah, yaitu untuk bentang 45 hingga 180 meter. Continuous Truss Bridge terdiri dari rangka yang menerus dengan tumpuan berada pada tengah bentang rangka yang tidak terpisah. Biasanya digunakan untuk bentang 45 hingga 180 meter. Jenis ini yang digunakan pada Jembatan Seiwampu. Cantilever Bridge terdiri dari batang-batang cantilever dengan satu bentang lain di antaranya. Bentang tersebut ditumpu pada setiap ujung cantilever. Biasanya digunakan untuk bentang 75 hingga 540 meter. Steel Arch Bridge terdiri dari batang penggantung, batang lengkung, dan gelagar pengaku. Biasanya digunakan untuk bentang 30 hingga 540 meter. Yang terakhir ada Suspension Bridge. Jenis ini memiliki bentang paling panjang daripada jenis-jenis sebelumnya. Konstruksi utama jembatan ini terdiri dari kabel yang terbentang di atas menara, kabel penggantung, balok penegar, gelagar, dan angker. Buku 65 tahun ke pensi untuk Indonesia. Ini akan mencatat peran jasa konstruksi dalam kemajuan infrastruktur Indonesia dari masa ke masa. Dan buku Direktur Kontraktor. Material dan peralatan konstruksi. referensi bagi kontraktor dan stakeholder. Jadi bisa menjadi pegangan tentunya dalam mendukung pemerintah yang masih terus membangun pemerataan infrastruktur dan berbagai proyek strategi di seluruh Indonesia.
teman-teman yang ingin beriklan atau ingin memberikan informasi kepada teman-teman yang lain bisa ikut partisipasi di dalam penerbitan buku ini. Dan buku ini kita rencanakan untuk bisa beredar luas di seluruh Indonesia. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka videonya, jangan lupa tekan tombol like dan nantikan video-video top konstruksi berikutnya agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru seputar dunia konstruksi Indonesia. Salam konstruksi!